Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan membahas tentang produktivitas. Saya akan berbagi tentang tips-tips ataupun step-step bagaimana untuk menjadi produktif sebagai mahasiswa. Kalau kalian produktif, maka hidup akan lebih indah dan kalian akan merasa nyaman dan lebih percaya diri untuk menghadapi masa depan, dan juga ketika kalian nanti lulus dari S1, S2, atau S3, kalian bisa merasa bahwa waktu yang kalian gunakan betul-betul bermanfaat dan bisa menjadi kunci keberhasilan kalian di masa depan. Oke, yang pertama adalah tulis beban, tugas-tugas, atau kewajiban yang akan atau harus dilakukan di masa depan. Bisa dalam kurun waktu 3 bulan, dalam kurun waktu sebulan, dalam 6 bulan, kapan saja. Jadi kalau untuk mahasiswa di semester baru, jadi ya awal semester. Tapi kalau sekarang sudah tengah-tengah semester, ya nggak apa-apa, kapan saja bisa dimulai. Yang penting mulai mengorganisir tugas-tugas dan beban-beban tersebut dan dibagi menurut skala prioritas. Jadi penting sekali harus dilakukan segera, penting dilakukan bisa dalam waktu beberapa hari, beberapa minggu, dan yang ketiga adalah yang tidak begitu penting atau penting tetapi bisa dilakukan kapan-kapan ya. Jadi prioritas bisa dibuat terserah kalian tergantung kebutuhan ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah tahu kira-kira beban tugasnya tersebut, siapkanlah buku harian ya. Buku harian yang saya sarankan bisa buat sendiri pakai Google ya. Jadi ke Google kemudian cari kalender ya, bisa yang bulanan, kemudian juga yang mingguan dan juga bisa yang harian. Itu ada semua di Google. Kalau saya, karena saya suka punya buku harian yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana untuk sehari-hari, ini berbeda dengan yang saya punya di kantor, jadi ini yang bisa saya bawa kemana-mana. Jadi ini buku harian tahun 2020. Nah, sebagai contoh ini yang bulanan ya, ini bulan Maret. Ini kegiatan saya setiap harinya ini seperti ini. Kemudian saya tulis ini yang merah artinya apa, yang hitam warnanya apa, yang saya kasih kuning-kuning itu artinya apa. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, kemudian kalau kegiatannya itu sangat padat dan tidak cukup, buku hariannya bisa ditambahkan dengan post-it seperti ini. Ya, misalnya saya harus menelpon siapa, jam berapa, tanggal berapa. Nah, saya taruh seperti ini ya. Jadi kalian tahu gimana produktifnya kalian kalau misalnya ini terisi gitu ya, seperti ini. Nah, ini kan yang bulanannya. Nah, yang mingguannya itu ada di sini. Yang mingguannya ini seperti ini ya. Jadi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, ditulis juga di sini. Jadi ini bisa untuk menulis apa yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan, tergantung kalian bagaimana maunya. Nah, setelah itu ada juga yang ini, yang to do list untuk tiap hari ya. Nanti saya bahas. Jadi ini setiap hari ya, ini jadi ada notis seperti ini ya. Kemudian ini setiap hari saya tulis, misalnya ini Mei ya, Mei 20, 2020 misalnya ya. Itu saya tulis to do list-nya apa? Ini saya tulis di sini mengirim email ke siapa, mengirim email ke siapa lagi, kemudian pergi ke grocery, kemudian bertemu dengan siapa, kemudian di sini membeli apa misalnya, jadi ditulis seperti ini. Nanti kalau yang sudah dikerjakan kita centang ya. Jadi memang intinya banyak menulis, tapi bisa ditaruh di cellphone ya. Untuk to do list bisa di cellphone ya. Nah, untuk ini juga bisa di komputer ya. Masalahnya saya itu senang membawa ini kemana-mana. Kalau saya taruh di komputer itu suka repot. Kemudian kalau di HP kadang saya misalnya habis baterainya. Jadi ini saya lebih lebih cocok untuk saya. Jadi masing-masing orang punya kecocokan sendiri-sendiri untuk apa yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan buku harian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah langkah awal yang perlu dilakukan adalah kalian menulis kan ya, kayak tabel gitu ya. Jadi bisa ditulis dengan Microsoft Word atau dengan tangan ya. Itu tulis
Ini untuk sebulan saja ya, untuk melihat apakah kalian itu betul-betul produktif atau banyak waktu yang terbuang begitu saja ya. Caranya adalah menulis di pakai kolom gitu ya, pakai kolom. Jadi tanggal ya, tanggal slash hari, kemudian jam, kemudian aktivitasnya apa, kemudian selesai atau in process gitu ya. Jadi ditulis tanggal, hari, jam. Tanggalnya tanggal berapa, kemudian jamnya misalnya dibuat kurun waktunya dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya, atau jam 8 sampai jam 9 malam, kemudian dibuat ininya, range-nya, kisarannya jam 8 sampai jam 9 pagi, 1 jam tuh ngapain, atau 8 sampai 10, terserah kalian, yang penting bisa dalam satu halaman saja, jadi kalian itu bisa tahu nanti dalam sebulan tuh, oh aku bulan ini produktif, oh aku ternyata kalau jam segini-segini tuh aku nggak produktif, aku ngantuk, misalnya seperti itu. Terus kalian juga bisa lihat jam tidurnya kalian itu sebetulnya jam berapa yang biasanya dilakukan dan enak ke badan begitu ya. Kan ada yang kalian pingin tidur awal tetapi ternyata nggak bisa tidur misalnya, atau kalian tidurnya agak lambat tapi tidurnya nyenyak sekali tapi bangunnya awal misalnya seperti itu. Jadi bisa melihat kondisi kegiatan kalian sehari-hari. Nah, yang keempat, bagi waktu acara aktivitas tersebut dalam 16 jam ya. Karena kan sehari 24 jam. Nah, yang 8 jam itu peruntukan tutup untuk tidur. Jadi di blok ya. Yang 16 jam itu untuk beraneka aktivitas misalnya ya. Jangan lupa untuk sarapan, makan siang, makan malam, kemudian juga untuk misalnya ngobrol-ngobrol dengan keluarga, atau catching up email, atau misalnya juga sosial media gitu ya. Jadi ada semua tempatnya atau place untuk aktivitas dengan waktunya ya. Kemudian yang kelima, kalau malam hari itu ditulis to-do list-nya untuk besok itu mau melakukan apa. Jadi seperti yang saya lakukan ini ya, tadi malam saya menulis ini list-list yang harus saya lakukan. Nah, tetapi kadang-kadang saya kalau terlalu capek malamnya saya nggak sempat menulis. Saya bangun pagi ya misalnya setelah sholat begitu, menulis apa yang harus dilakukan hari itu sehingga kita itu memiliki schedule yang jelas dan kita tahu apa-apa yang harus dilakukan, tidak ada yang kelupaan, hopefully ya. Itu. Kemudian yang keenam, berusaha seefisien mungkin menggunakan waktu dalam sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian kebetulan ketemu teman ya, pop up ya, mendadak terus ngobrol, jadi kalian juga ingat bahwa oh aku nggak bisa ngobrol-ngobrol lama-lama karena aku harus mengerjakan ini, atau oh aku ini hari ini aku bisa ngobrol lama-lama karena aku udah mengerjakan yang itu kemarin, jadi aku punya waktu luang. Misalnya kalau kalian misalnya hari Minggu atau hari weekend ingin jalan-jalan kemana, nah kalian berusaha keras untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu sebelum Friday misalnya ya, jadi kalian itu bisa punya waktu bebas untuk weekend untuk menghibur diri atau bermain dengan teman-teman misalnya seperti itu ya. Jadi intinya semuanya itu terdokumentasikan di buku harian kalian sehingga kalian tidak merasa oh waktuku kok hilang begitu saja kemana ya begitu. Kemudian untuk sosmed karena kadang-kadang kita itu kebablasan, hati-hati. Jadi luangan waktu misalnya sore hari gitu ya, sore hari itu untuk sosmed misalnya 1 jam atau 2 jam, jadi supaya tidak kebablasan gitu. Yang ketujuh adalah bergaul dengan teman-teman yang juga produktif. Jangan bergaul dengan teman-teman yang istilahnya suka membuang-buang waktu dan malas, misalnya bukan berarti pilih-pilih ya, tetapi tergantung diri kalian. Dengarkanlah suara hati kalian ya, karena kadang-kadang juga misalnya kalian itu bergaul dengan teman-teman yang kurang produktif, nanti malah bisa kebawa juga itu teman yang kurang produktif menjadi produktif kayak kalian ya. Jadi dengarkanlah suara hati, kemudian go from there ya. Kemudian yang kedelapan, jadilah pembelajar yang baik ya. Setiap orang itu kalau mau sukses itu kuncinya adalah harus menjadi pembelajar. Karena setiap hari itu adalah proses belajar. Tidak peduli orang itu sudah lulus S3, sudah doktor, sudah profesor, ya, lulus SMA, lulus SD, lulus SMP, lulus S1. Setiap hari harus belajar. Nah, belajar itu bukan berarti selalu harus belajar tentang mata kuliah atau mata ajaran atau tentang sains, tidak. Belajar itu apa saja.
Ya, misalnya saya sudah tamat semua sekolahnya saya, tapi tidak bisa memasak. Jadi saya ingin belajar memasak. Saya selalu melihat itu resep-resep di YouTube dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak dari Indonesia yang resepnya canggih-canggih itu yang saya belum pernah tahu sebelumnya. Saya belajar. Jadi ketika saya libur, saya alokasikan waktu saya untuk belajar masak. Kemudian saya praktekkan. Misalnya seperti itu. Kemudian misalnya saya suka merenda. Dulu waktu kuliah nggak sempet itu merenda yang cantik-cantik untuk fun. Nah, sekarang saya ingin belajar merenda. Jadi itu proses belajar apa saja ya. Belajar itu bisa dari mana saja, tidak hanya dari buku, bisa juga dari mendengarkan, dari lihat YouTube, dari ngomong dengan tetangga, belajar tentang bagaimana cara bertanam bunga. Misalnya tetangga kita punya garden yang cantik, kita ingin juga membuat garden kita cantik di rumah, di halaman rumah misalnya. Jadi kita belajar dari tetangga. Jadi intinya jangan berhenti belajar apapun, ya. Belajar agama misalnya, ya. Dulu waktu kuliah misalnya uh, apa namanya? Kok kuliah? Waktu SMA misalnya tidak sempat belajar mengaji. Nah, mungkin di saat kuliah bisa belajar mengaji, misalnya seperti itu. Ya, yang kesembilan, jangan mudah untuk berkata yes atau ya. Misalnya ada teman bilang, "Heh, besok kita ke ini yuk, kita ke mall." Jangan cepat-cepat bilang, "Oh iya, dilihat dulu sebentar, saya lihat dulu schedule saya." Bukan berarti sok jual mahal ya. Tetapi kalau memang kalian tidak ingat jadwal besok atau besoknya lagi bagaimana, ya bilang seperti itu atau bilang, "Oh, nanti saya hubungi ya, aku WA ya." Jadi biar tahu aku besok ini luang apa enggak, soalnya saya harus ngerjain ini seperti itu, atau ada ujian harus belajar ya. Atau kalau kalian ingat dan schedule-nya ada di cellphone ya langsung dilihat saja. Jadi berkatalah jujur, jangan merasa tidak enak. Nanti teman-teman kalian juga akan mengerti bahwa kalian itu punya schedule yang lumayan ketat. Atau mungkin suatu saat kalau libur ya tidak ketat, jadi bisa make up untuk jalan-jalan dengan teman tadi ya. Itu. Nah, yang terakhir yang 10. Nah, ketika kalian mengerjakan tugas, cobalah untuk menghindari distraction atau gangguan-gangguan yang tidak perlu. Jadi harus fokus dengan tugas yang dilakukan. Jadi pintar-pintarlah mencari tempat ya atau suasana sehingga kalian itu bisa khusyuk, bisa serius mengerjakan tugas. Dan juga jangan melakukan hal-hal yang membuat jadwal belajar kalian atau jadwal yang itu terganggu. Misalnya kalian itu mau mengerjakan PR, tapi kalian itu nonton TV yang ada sinetronnya yang kalian seneng. Nah, kalian kan jadi nggak bisa konsentrasi mengerjakan tugasnya kan, karena fokusnya adalah nonton sinetron. Jadi kalian harus pandai-pandai untuk mengalokasikan waktu yang tidak ada distraction. Jadi kalian bisa dengan leluasa untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan ya. Jadi itu tadi ke-10 tips bagaimana untuk menjadi produktif sebagai mahasiswa, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye bye.